Kalangan pemerhati bahasa dan kearifan lokal Kalimantan Timur mulai menyuarakan perlindungan terhadap bahasa daerah. Sebuah pansus atau panitia khusus dibentuk DPRD Kaltim diketahui Ferdiana Hurakwang. Pansus yang diberi nama Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sudah mulai bekerja berdiskusi dengan para stakeholder dan pemerhati kearifan lokal. Setelah sebelumnya mengundang Balai Bahasa dan Dinas Dikbud, dihadirkan juga para Dewan Kesenian Daerah dan Budayawan. Yang pertama memang kita ingin melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Jangan sampai bahasa daerah itu nanti punah. Apalagi kan ya zaman sekarang kan sudah sangat maju, sangat modern sekali. Jangan sampai nanti anak cucu atau keturunan kita ke depan tuh tidak tahu bahasa ibunya, bahasa asalnya. Terus yang kedua memang bagian dari melindungi bahasa daerah itu sendiri. Apalagi kan kita seperti tadi disampaikan ada IKN yang akan datang di Kalimantan Timur, ada banyak suku bangsa yang akan ada di sini. Jangan sampai nanti bahasa daerahnya itu tenggelam atau hilang, karena ini adalah bagian dari identitas dari masyarakat di Kalimantan Timur itu sendiri. Berpindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diakini akan membuat perubahan secara besar-besaran. Masuknya jutaan penduduk baru sebagai konsekuensi perpindahan ibu kota negara, diakini akan mempercepat pengaruh terdegradasinya bahasa-bahasa lokal. Beda dengan daerah Sulawesi, dengan Jawa, ya Bali. Ya, Bali itu satu pulau, satu provinsi, tapi bahasanya relatif satu, bahasa Bali. Nah, Kaltim itu bahasanya banyak. Nah, kalau ini tidak dibina, Kaltim ini kan majemuk. Kalau kita lihat secara statistik, penduduk Kaltim itu 30% justru kawan-kawan dari Jawa. Ya, kawan-kawan dari Sulawesi itu malah sekitar 28% kalau saya tidak salah ingat. Jadi yang penutur bahasa daerah jumlahnya banyak ini tidak banyak. Ketika nanti Kaltim ini jadi IKN, meskipun itu satu badan otorita, jangan sampai bahasa daerah hilang. Yang dimaksud bahasa daerah yang mana, Pak? Banyak kan, ada Kutai, Dayak itu ada Mudang, Bako, Tonyoe atau Tunjung, ya kan? Ada bahasa Bero, bahasa hilang. Akhirnya nanti pakai Yup tadi yang aku bilang. Di bahasa identiti dari Kaltim sendiri apa, Pak? Yang mayoritas? Kalau khusus enggak identitas Kaltim enggak, sama dengan NTT. Apa bahasa NTT? Enggak ada. Banyak bahasa daerah, paling banyak bahasa daerah itu di NTT. Ya kan? Sama dengan kalau ditanya, bahasa Sulawesi Selatan apa? Enggak bisa bilang Bugis. Marah Toraja, Marah Makassar, Marah Mandar. Dulu Mandar masih bagian dari Sulawesi Selatan, itu kan masuk suku besar juga. Sama. Kita tuh, bahasa kita itu berbeda. Anda kalau di Banjar, relatif Banjar. Kutai itu, di Kaltim itu enggak. Jadi enggak usah diatur oleh provinsi, tapi daerah nanti menentukan. Misalnya Kutai Barat, ini di sini diajarkan Tonjong, kalau yang di sini Kenyah, kayak gitu. Enggak usah harus satu bahasa, beda dengan Jawa. Saat acara rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kaltim mulai disampaikan ide-ide perlindungan hukum terhadap bahasa lokal. Jika awalnya berkembang isu perda bahasa yang diterbitkan Provinsi Kalimantan Timur mengatur 4 atau 5 bahasa, namun banyak yang tidak setuju. Para pemerhati mengarahkan agar masing-masing kabupaten dan kota menentukan sendiri bahasa lokal mereka dan menetapkan dalam perda kabupaten dan kota. Sementara ini kan masih ada beberapa masukan, kan sudah ada empat bahasa yang masuk di dalam revitalisasi bahasa Kutai, bahasa Kenyah, bahasa Pasir dengan bahasa satu tadi ya, ada 4 bahasa. Tapi dari teman-teman tadi dari mitra kita meminta bahwa lebih baik pertama penggunaan bahasa itu disesuaikan dengan suku. Misalnya sekarang kan Kutai dimasukkan dalam kategori Melayu. Nah, sebaiknya disebutkan bahasa Kutai sesuai dengan sukunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang masukan yang sangat bagus tadi adalah dari Perda ini harus diberikan
ruang kepada Perda kabupaten kota masing-masing untuk menetapkan bahasa daerah apa yang akan dipakai di kabupaten kota masing-masing. Karena di Kalimantan Timur ini kabupaten kotanya kan beda-beda nih, yang mayoritas bahasa daerahnya apa itu beda-beda. Di Kukar misalnya mungkin bisa bahasa Kutai, tapi kalau di Mahakam Ulu kan tidak bisa pakai bahasa Kutai, mungkin bahasa Bahau misalnya di Mahakam atau bahasa Kenyang. Demikian juga di Kutai Timur maupun di Pasir. Pansus masih mengundang berbagai pandangan dari masyarakat, sebelumnya disusun menjadi draft yang ditingkatkan menjadi rancangan peraturan daerah. Dari Samarinda, Awang Fatur, BKTV, melaporkan.